Saya Abdul Munthalib. Jancuk, bangsa jancuk. Indonesia dalam genggaman asing-asing. Ya. Saya mati hidup bersama rakyat. Mana? Rakyat matamu, rakyat. Tidak ada rakyat. Bagi saya ini dua-duanya najis. Ya, saya tidak kena COVID. Dan saya nggak percaya COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat ABM Insight, kembali lagi dengan saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi, dan menginspirasi. Kali ini saya mengundang tamu yang luar biasa, istimewa, seorang ustadz, seorang dai, pegiat sosial, dan juga pensiar agama yang istimewa menurut saya karena beliau punya banyak jamaah, jutaan kira-kira gitu. Ya banyak jamaah, dan kebetulan kemarin baru saja ya beliau lagi sedikit kena musibah, tapi alhamdulillah juga sudah selesai persoalannya, dan kini akan melakukan apa dan bagaimana nanti ke depan. Kita undang Gus Nur. Assalamualaikum Gus Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nur tambah sehat, tambah seger. Alhamdulillah. Ya, Gus Nur tentu banyaklah orang yang tentu Gus Nur ini menjadi sosok yang kontroversial tentu. Gus Nur nyadari nggak itu, Gus? Boten. Rondanya dari kalau kontroversial, Gus. Boten. Oh gitu ya, biasa saja ya, Gus. Ya, apapun lah, Sobat ABM Insight, bahwa Gus Nur ini punya banyak jamaah, punya banyak kajian. Yang saya tahu juga punya panti asuhan juga, Gus ya, punya panti asuhan, punya pondok tahfidzul Quran, dan banyak lah. Dalam beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu memang Gus Nur ini sering berceramah di berbagai tempat, meskipun juga kadang juga ada yang pro dan kontra, ini hal yang biasa. Nah, kita pengen tanya sih sebenarnya pada Gus Nur, kenapa Gus Nur kadang cukup berani menurut saya ya. Saya sebagai pengikut di pengajian ya, kadang saya ngikuti di YouTube itu memang sering menurut kami kok berani seperti itu loh Gus Nur. Apa Gus Nur yang mendasari Gus Nur berani? Itu artinya begini, berani kadang kalau mengkritik itu apa adanya, keras dan tanpa tedeng aling-aling, itu apa Gus Nur? Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ralat sedikit saja. Tadi beliau di mukadimahnya ngomong kalau beberapa bulan ini saya dapat musibah. Artinya yang mana musibah itu? Di penjara. Penjara maksud saya. Itu saya ralat bahwa itu bukan musibah bagi saya. Oh, apa Gus? Saya tidak mendapat musibah, saya sedang diistirahatkan sama Allah. Oh, oke, ya, baik. Diistirahatkan, dan itu sebuah kenikmatan, bukan musibah. Ya, itu saya ralat. Saya tidak sedikit pun mengalami itu musibah. Saya tidak merasa tertekan, saya nggak merasa sedih, saya nggak merasa stres. Pokoknya itu bukan musibah. Walaupun kalau saya disuruh balik saya nggak mau ya. Tapi itu bukan musibah. Ada hikmah yang 100 kali, 1000 kali lebih nikmat yang saya dapatkan di situ. Di dalam penjara. Nah, begitu. Jadi itu bukan musibah ya. Saya umur sudah sekitar 46-47 tahun. Berbagai macam hidup segmen sudah saya alami, mulai dari yang hitam sampai yang putih, mulai dari yang istidrot sampai yang mungkin fadilah, maunah, karomah, sudah bergelut dengan menyan, dupa, nyemplung sumur, nyebur laut, sudah minyak misik, baju hitam, sorban, sudah lah. Intinya dari klinik mistis sampai yang berbau ulama, sudah. Nah, intinya sudah saya alami semua dimensi hidup, tetapi saya belum pernah merasakan sensasi seperti di dalam tahanan itu. Gitu loh. Bagi Gus Nur sensasi itu ya? Ya, sensasi spiritual, sensasi batin, sensasi rasa. Dulu saya itu laki-laki yang egois, ya kan, sama istri jahat, sama istri egois.
sama istri menang sendiri. Oke. Tapi begitu di situ saya merasakan, wah ternyata aku laki-laki yang saya merasakan betapa saya sangat menyayangi istri gitu. Betapa istri itu wanita yang baik ternyata. Itu terasanya di situ. Dan banyak lagi. Salah satu hikmahnya itu. Salah satu hikmahnya begitu. Maka di situ saya lahirkan satu buku, ada satu halaman saya tulis begini, kamu tidak akan bisa membuat aku menderita. Kalau maksud tujuanmu memenjarakan aku dengan maksud aku menderita, kamu salah. Kamu tidak akan bisa membuat aku menderita karena aku sudah melayani derita itu sendiri. Aku sudah jadi sahayanya derita itu. Kalau kamu melaporkan aku, terus kamu memenjarakan aku dengan maksud menyakitiku, wallahi, kamu tidak akan bisa menyakiti aku. Jadi biar kapok itu justru tidak kapok. Karena aku sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi Gus Nur nggak kapok. Gimana kapok? Ini bukan soal hak kalah menang, ini soal hak dan batil. Ini sebuah keyakinan, ini hujah. Gitu ya. Ini bukan soal kapok, ini soal hak dan batil. Ya. Nah, dan ditambah dengan suka nggak suka, ini sudah bukan rahasia umum. Saman melaporkan saya, merasa dicemarkan nama baiknya sama saya. Saman laporkan saya, baik organisasi, baik pribadi. Akhirnya saya disidang. Di persidangan Saman nggak datang, itu kan. Dipanggil jaksa, dipanggil hakim sampai 5 kali nggak datang Saman. Padahal Saman secara prinsipal hukumnya wajib itu datang itu, karena Saman merasa dirugikan katanya. Sampai 5 kali. Ya. Jadi apa mau kapok? Ya. Jadi terlepas persoalan itu ya Gus. Tapi saya ingin tanyakan itu sebenarnya kenapa sih Gus Nur kok dalam beberapa, kan artinya kayak memancing persoalan gitu loh maksud saya. Ya kalau ini bukan berarti saya egois ya. Orang tua itu kalau marah sama anak belum tentu benci kan, belum tentu mencelakakan anak itu kan gitu kan, itu hakikatnya begitu. Dan kalau saya mengkritik ormas, mengkritik apa juga belum tentu saya membenci ormas itu, nggak ada alasan untuk membenci ormas itu. Dan apa yang saya kritikkan itu kan bukan saya saja, banyak orang bahkan pengurus-pengurus dari ormas itu sendiri. Muktasyarnya macam-macam juga mengkritik, ada yang lewat buku, ada yang lewat ceramah, sama itu kan. Jadi tapi kok kenapa Gus Nur yang dilaporkan, maksudnya begitu ya? Iya, jadi udahlah itu selesai dan nggak ada masalah itu ya. Gus Nur, nanti ini kan sudah selesai ya, kemudian metode konsistensi metode Gus Nur tetap seperti itu atau apa nanti ceramahnya masih akan tetap berani lah untuk mengkritik seperti yang kemarin vulgar begitu atau seperti apa nanti? Ini bukan soal takut, bukan soal berani. Udah banyak yang nanya seperti ini. Gus Nur kok berani? Bukan, ini bukan berani, ini bukan takut. Saya juga nggak ngerti ini apa gitu kan. Saya juga punya nalar, Ustadz ya, saya punya daya hitung yang realistis. Saya punya pesantren, santrinya banyak, ratusan, gratis. Saya kalau lihat santri ngaji itu udah rasanya nggak bisa ditebus dengan uang, bahagianya. Saya punya istri, saya punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, saya punya rumah, saya punya anak yang cerdas-cerdas. Kalau saya ringkas itu, saya hidup ini sudah di zona nyaman. Ya kalau materi cukup lah ya. Ngapain ngeritik-ngeritik, dapat apa gitu loh. Ya kan, kalau saya mau hitung-hitungan realistis, diem kenapa? Diem aja lah. Ya kan, udah apa sih, cari apa juga. Ngeritik juga gak bikin saya kaya. Ngeritik itu saya juga gak ada yang bayar. Kecuali saya ada yang bayar gitu, berarti saya membohongi nurani, mengkhianati idealis gitu kan. Gak ada yang bayar sampai detik ini. Jadi nggak ada alasan untuk takut, nggak ada alasan untuk berani. Ini bukan berani, ini bukan takut. Ya udah ngalir gitu. Ngalir gitu ya. Terus apa gitu. Tapi Gus, yang jadi banyak pertanyaan atau orang agak kontra itu misalnya, mohon maaf ya Gus ya, misalnya Gus Nur dengan bahasa Jawa Timuran yang bagi orang lain sangat, aduh kayak enak gitu, besok lah misalnya begitu itu loh Gus. Itu mungkin yang itu dikurangi Gus.
dikurangi lah. Bisa nggak gitu? Dikurangi itu Coba. aja sudah oke lah. Jangan gitu, sama harus lihat yang saya bisu itu apa gitu. Saya ini blasteran Madura Jawa. Oke. Ibu Bantul, bapak Mbah Madura. Maksudnya saya bisa sehalus tepung, mau kromo inggil, mau nyungsep, mau nyumbah nyungkem ke kaki saya bisa. Gitu kan, kasar pun juga bisa. Nah, artinya enggak penting, misuh itu enggak penting. Yang penting sopo sing dipisu gitu. Gitu kan. Coba orang kalau sudah ketemu saya, datang ke rumah saya itu insya Allah lah, saya itu ayah yang menyayangi anaknya, suami yang menyayangi istrinya. Saya ini laki-laki yang lemah lembut, yang sabar gitu ya. Cuman kalau sudah lihat kemunafikan, penjilat, koruptor, nah itu nggak bisa sudah mau. Jadi kalau ada koruptor lewat, munafik, penjilat gitu, lihat di depan WA, di depan YouTube, astagfirullah, nggak bisa. Ya. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, nggak bisa, Ustaz. Langsung spontan, jancuk gitu kan. Nah, terus itu yang dipisui. Ya. Terserah sama suka nggak suka, buktinya saya nggak bisa merubah. Kalau niat merubah mungkin bisa, saya nggak mau berubah. Silakan, kalau Anda benci saya hanya gara-gara itu nggak apa-apa. Kalau ada yang lebih kasar dari jancuk, itu saya pakai. Kalau ada yang lebih jelek lagi, gitu kan. BPJS halal jadi haram, haram jadi halal misalkan. Dulu kita mati-matian tenaga, pikiran, harta, waktu ngikuti ulama, ya misalkan mendukung si fulan. Sekarang ulamanya di penjara, si fulan malah masuk ke istana misalkan. Ada nggak yang lebih kasar dari jancuk gitu? Saya katakan, bangsa jancuk, silakan gitu, dan nggak usah diedit, gitu kan. Ya. Gitu gitu. Ya, artinya begini. Oke lah, mungkin niatnya bagus lah. Niatnya bagus, tapi publik itu kadang menafsirkan itu macam-macam gitu loh. Itu aja yang menurut kami sih sebenarnya. Wah, kok sayangkan sekali nih. Gus Dur ini kan aset lah, aset untuk drama. Gitu, kira-kira begitu. Sekarang saya minta masukan dari jenengan. Enaknya saya harus ngomong apa gitu. Ya. Apa mungkin adanya jancuk, jadi pengkhianat rakyat, pengkhianat negara gitu. Jancuk, nopo nadanya udah diganti kan gitu. Atau gimana, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ya mungkin mungkin sudah ya mungkin biarlah itu tugas Agim ya. Biarlah itu tugas Yusuf Mansur lah yang halus-halus gitulah. Saya kalau harus kehilangan nama baik, kehormatan hanya gara-gara itu nggak apa-apa. Oke, artinya ini sudah menjadi ya sudah metodenya Gus Nur. Kalau saya misi orang tua, bosan saya. Gitu. Ya, Gus Nur. Jadi sahabat APM Insight, saya ini dulu sudah cukup pernah tahu lah Gus Dur dengan dakwahnya yang dulu lama itu sudah tidak ada yang yang meniru Gus Dur. Jadi dakwah dalam kubur sudah tidak ada lagi Gus ya. Dakwah kubur sekarang banyak. Masih ada Gus ya? Yang niru. Oh gitu. Banyak duplikasi banyak. Dan saya udah pensiun. Bukan pensiun sih, kalau sama ngundang saya masih mau. Ya itu sahabat saya mungkin sekedar informasi saja. Beliau adalah salah satu yang dulu mengawali, mungkin tidak mengawali tapi yang cukup terkenal lah, yakni dakwah dalam kubur. Baik Gus Nur, jadi ini kaitannya dengan persoalan lain ya, kaitannya ini kan lagi COVID, kemudian juga ada politik juga. Kalau Gus Dur biasanya kan juga sempat ngomong tentang politik Gus Nur. Ini mulai ada partai-partai baru dan tentunya Gus Nur memandang ini apa sih menurut Gus Nur? Oke, jadi gini teman-teman ya, jamaah dimanapun berada, saya bahas COVID dulu nih. Kemarin Jumat yang keberapa itu? Jumat kemarin, Jumatnya lagi, saya Jumatan di Masjid Al-Hasanah Tanah Merah Madura, Sampang kalau nggak salah itu. Masjidnya penuh jamaahnya gitu. Full, tidak ada satupun yang pakai masker dan tidak jaga jarak.
Dan itu saya bersyukurnya minta ampun saya. Oh ternyata Indonesia masih ada rakyatnya ya. Saya pikir sudah gak ada rakyat Indonesia ini kan. Udah nyebur ke lubang biawak semua nih. Saya pikir gitu kan. Maksudnya apa maksudnya? Ya nanti saya jelaskan ya. Bukan berarti saya makar, bukan. Kan ini kan kedaulatan saya. Tidak ada di dalam Islam itu ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, Hambali, ya kan, Abu Hanifah dan seterusnya. Dari semua mazhab itu tidak ada satupun sholat jaga jarak itu tidak ada. Tidak ada satupun sholat pakai masker itu tidak ada. Gitu kan. Itu kalau saya bilang itu mazhab WHO itu mungkin ya, atau mazhab apalah ya. Gitu kan. Nah, dan itu sudah rata seluruh dunia ya, global lah, termasuk Indonesia itu juga kena. Jadi saya, loh kok sholat jaga jarak, tapi begitu selesai sholat selfie makan bareng atau apa rapat, itu nggak sekali dua kali kita temui seperti itu. Oke, saya kembali ke Madura. Tidak ada satupun yang pakai masker dan tidak jaga jarak, dan tidak ada yang mati sampai sekarang, tidak ada berita, dan sehat semua termasuk saya. Kan. Artinya saya percaya COVID itu apa sih, sama dengan flu, influenza apalah sama. Saya percaya COVID, tapi saya lebih percaya imunitas tubuh saya lebih percaya imunitas iman saya, imunitas spiritual saya. Saya percaya COVID, tapi saya tidak percaya sistem yang mengendalikan COVID di negeri ini. Kan nggak apa-apa, masa gini mau ditangkap, masa gini mau makar, kan enggak. Nah, nanti saya ceritakan, saya juga punya hujah itu. Sampai sekarang Madura baik-baik saja, itu nggak ada apa-apa. Nah saya bersyukur, oh masih ada ternyata ya, rakyat itu masih ada. Saya pikir udah nggak ada rakyat gitu kan. Oke, saya pertama masuk di tahanan itu dapat seminggu atau bagaimana lah itu, saya dites apa itu, dimasukkan hidung ini. Oke, tiba-tiba semua tahanan termasuk saya, bukan saya aja, dimasukkan. Kira-kira dapat berapa hari, setengah 12 malam tiba-tiba dipanggil. Semua tahanan dikeluarkan dari kamarnya. Yang dipanggil namanya maju. Ini terpapar, reaktif. Fulan, Gus Nur, ternyata saya ada di situ. Kena saya gitu. Oke, maju. Akhirnya diisolasi. Dipisah dengan tahanan yang lain. Oke. Kemudian dapat berapa hari, 2 hari kemudian saya dipanggil. Kalau orang sana bilang di Bon, saya disuruh tanda tangan surat pembantaran ke rumah sakit. Intinya saya baca itu dibantarkan di rumah sakit Polri, ya kurang lebih 2 minggu lah. Harus perawatan. Oh berarti COVID ini saya ini. Tapi saya nggak mau, saya itu diperdaya oleh hal-hal seperti itu, nggak mau. Saat mana tulisannya din, aku kena itu din, nggak ada. Hanya lisan aja, dan saya paling nggak suka gitu-gitu tuh, tak lawan. Apa tak torkop, mana COVID kan gitu ya. Saya paling nggak mau diperdaya oleh seperti itu, saya nggak mau. Akhirnya? Singkat cerita, oke, tanda tangan dan saya dibantarkan ke rumah sakit Polri 2 minggu. Oke, berangkat. Saya potong langsung masuk rumah, langsung masuk kamar, digembok dari luar. Saya, Pak Jumur Hidayat, orang kami itu dan banyak orang. Nah, pagi ini di infus ini. Pagi dikasih obat. Saya hitung ada 6 obat, 1, 4, oke, tidak saya minum. Siang kasih obat, tidak saya minum. Malam dikasih obat, terus malam, Pak obatnya sudah diminum, sudah dok, gitu. Padahal tidak satu butir pun saya minum tuh obat itu. Dan alhamdulillah walaupun nggak ada masalah COVID, dari dulu saya anti obat kimiawi itu, Ustaz ya. Saya nggak bisa obat kimiawi, saya mending olahraga, madu, habatus saudah itu. Nah, itu prinsip hidup saya itu begitu. Nah, ternyata kok nggak sampai 3 hari, mau masuk 3 hari itu kayaknya itu. Saya dipanggil gitu, ada petugas dari Polri datang. Gus sudah boleh keluar. Saya pikir keluar pulang ke Malang gitu. Ternyata pulang, oh ya alhamdulillah. Loh katanya 2 minggu, enggak, sudah sehat semua. Padahal itu diambil darah, di ronsen, di foto macam-macam saya itu. Ya, ternyata semua negatif, semua sehat. Itu saya sempat curiga, ini mau dibunuh di rumah sakit ini. Kan udah otak saya udah error kan. Kamu nggak akan bisa meracuni saya, makanya obat nggak saya minum. Oke. Nah ternyata balik ke ke tahanan sehat sampai detik ini. Jadi saya punya hujah.
saya sehat gitu kan, dan itu bukan sekali dua kali orang yang ngetes saya itu, bukan hanya di tahanan saja. Sebelum ditahan pun sudah banyak orang ngambil darah saya, banyak negatif sampai detik ini gitu kan. Saya kalau pakai masker itu karena malas ribut sama polisi aja kan. Kalau Berarti alasan dibantarkan ke rumah sakit tadi ya enggak jelas juga ya. nggak jelas ya, ternyata mungkin framing media kan, di medianya kan akhirnya Gus Nur Covid, Gus Nur Covid, Gus Nur Covid. Oh iya ya. Ngerti saya kemana arah permainannya, saya ngerti. Nah sampai detik ini itu kan saya tidak kena Covid, dan saya nggak percaya Covid, dah gitu aja. Dan jangan ditangkap, ini bukan makar, silakan nanti Bapak pakai masker monggo itu kan, saya enggak. Nanti kalau ada polisi baru pakai masker, baru saya pakai. Bukan takut, males ribut, males berdebat gitu loh. Aku punya kedaulatan di wilayah ini. Kalau boleh rumah tuh tak tulis area bebas masker gitu kok. Gitu kan. Ya masa nggak boleh hidup ini harus berdaulat. Ya. Saman pakai masker monggo, nanti ditangkap saman. Baru tahu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Bukan saya takabur, bukan berarti saya melanggar prokes, bukan. Saya orang yang taat hukum ya, tapi saya punya kedaulatan. Itu aja. Ya. Jadi ya itu mungkin salah satu kedaulatannya Gus Nur istilahnya begitu ya. Ini yang memang tidak banyak orang yang berani mengungkapkan kedaulatan dirinya, Gus Nur. Ya ini yang membuat kadang Gus Nur dianggap kontroversial sebenarnya di situ sebenarnya. Ternyata ya aman-aman saja kan. Iya, sebenarnya kalau misalkan 10 juta lapangan pekerjaan itu ada gitu kan, terus ada kartu prakerja yang pengangguran digaji itu ada misalkan, terus mobil SMK itu tiba-tiba menjadi produk kebanggaan Indonesia itu ada, mungkin saya nggak begini Pak, gitu kan, mungkin saya nggak begini, saya dulu juga baik-baik saja, gitu kan, apalagi ya banyak lah pokoknya. Ya. Mungkin kalau 11.000 triliun itu nyata ada, itu mungkin saya nggak begini, gitu. Ya, sebenarnya kan gini, salah satu yang mengganjal, saya baca di banyak komen itu, kenapa Gus Nur itu muncul itu barusan saja, gitu. Maksudnya sikap kritisnya, begitu gitu. Kira-kira itu Gusnya. Apakah itu karena pemerintahan ini atau karena apa? Dulu sebelum pemerintahan ini kan persoalan juga banyak gitu loh. Kenapa? Gus? Coba contoh Pak Harto. Ya. Pak Harto, rezim Pak Harto, saya masih jualan es. Saya belum balik, lah ibaratnya begitu. Belum ngerti politik. Mau ngapain mau nyalakan? Oke. Zaman Pak Harto saya masih umur berapa? Mungkin belum nikah saya. Terus zaman siapa? Pokoknya semua rezim saya nggak ngerti. Oh, waktu itu kalian belum ngerti ya. Zaman SBY apa? Walaupun dikritik model kerbo apa nggak ada yang ditangkap. SBY sekurang apapun SBY nggak ada ulama dikriminalisasi, ditangkap, nggak ada masjid dirobohkan, nggak ada ormas berantem, nggak ada zaman SBY. Dan saya nggak ngerti politik waktu itu zaman SBY. Nggak ngerti apa-apa, ngertinya di sekarang ini gitu kan. Oh, karena faktor itu ya. Iya. Gitu. Pahamnya memang ya sekarang ini saya baru melek politik. Jadi bukan karena ini pro si A, pro si B gitu. Misalnya bukan karena itu Gus ya. Coba zaman buka video saya zaman-zaman Pilpres ya, ada di Munjia Channel tuh. Saya sering ngomong ada Prabowo atau tidak ada Prabowo, 2019 ganti presiden dulu waktu itu ya. Ada Prabowo atau tidak ya, ini bukan karena seandainya ada alternatif ketiga, saya akan milih alternatif ketiga. Oke. Bagi saya ini dua-duanya najis. Ya, cuman saya pilih najis yang paling kecil karena di situ ada ijtima ulamanya gitu. Andai kata ada pilihan ketiga, walaupun itu kirun, saya milih kirun. Mau Kartolo, mau yang penting jangan ini gitu loh. Oke. Kan gitu. Yeah. Dan itu saya bayar, Ustadz ya. Saya tanya anak saya, sudah saya buka di YouTube. Ya, berapa orang nawari saya tanah, berapa orang datang ke pesantren ngasih uang gitu kan. Bahkan dari Mabes Polri pun datang ke rumah ya, Pak Wahyu ya, divisi teroris dengan teman-teman Polda di Palu itu ditemani silaturahim, makan malam, cipika-cipiki, perlu silaturahim. Ayo Gus kita jaga Palu supaya kondusif. Siap.
pulangnya ngasih amplop, ini untuk pesantren Gus. Aduh, kalau Bapak mengatasnamakan pribadi walaupun 1.000 saya terima Pak. Tapi ini kan politik gitu kan. Bapak itu teman-temannya Bapak ngerekam. Ya dia ada ngerekam itu pakai seragam-seragam. Ini kalau saya terima ini besok buzzernya ini goreng ini. Sudahlah Pak, monggo kita silaturahim baik-baik aja lah ya, kita kekeluargaan Pak. Wallahi saya tolak itu Pak. Gitu kan. Jadi nggak ada sepeser pun saya tidak makan uangnya Prabowo, sepeser pun saya tidak makan uangnya Sandiaga Uno, serupiah pun, wallahi dilaknat 7 turunan kalau saya makan uangnya siapa sebut satu nama, nggak ada. Jadi saya nggak ada, saya ditawari butik, nggak tahu tuh mereknya lupa saya, Gus endorse butik saya ya. Nanti kalau rezimnya ganti saya mau lah nanti. Saya takut dituduh memanfaatkan aja mumpung. Ya apa itu? Dia ingat TV MNC. Ya MNC telepon saya Pak. Wallahi Pak. Ayo telepon Gus ngisi acara di TV MNC. Ya mau saya insya Allah. Tapi boleh nggak saya ngajukan syarat? Ya boleh lah, 3 lah. Ya. Yang pertama saya nggak mau di make up. Gitu kan. Geli saya Pak, saya berguyon gitu kan. Itu dibedakin itu rasanya nggak terima batin saya itu. Mau bencong, mau wanita asli itu nggak terima saya. Yang kedua saya nggak mau pakai yel-yel. Yel-yel yang kebencong-bencongan itu saya nggak mau. Yang ketiga bisa nggak jamaahnya itu dibikin natural lah, nggak usah seragam, nggak usah apa, pokoknya natural. Mau rating berapa nanti insya Allah. Saya bisa kan TV kan harus rating, saya bisa nanti. Oke Gus, saya runding sama apa itu atasan saya atau bagaimana. 2 hari saya dikabari, nggak bisa ternyata Gus. Ya nggih, mboten napa-napa, nggak apa-apa. Gitu. Saya ditelepon TV, gitu. Di saat itu orang masuk TV itu ngantri rebutan. Saya ditelepon orangnya Prabowo ya, Gus bantu Bapak ya jadi tim ses. Apalah itu, jadi jurkamnya atau apalah. Waduh, nggak bisa saya nggak bisa. Biarlah saya di luar beginilah. Gitu. Sampai detik ini Bapak gitu kan. Monggo, sampean mau memenjarakan saya, mau nganggap saya itu penjilat, buktikan. Gitu kan, buktikan. Tapi Gus Nur tidak merasa dimanfaatkan nggak waktu itu? Kan kesannya itu Gus Nur dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Tidak ada orang bisa memanfaatkan Tidak saya. merasa dimanfaatkan ya? Sampai sebut namanya enggak apa-apa. Siapa yang bisa memanfaatkan saya? Artinya di forum-forum tertentu itu kok satu kelompok itu saja yang Gus Nur hadir dari ceramah misalnya. Itu hukum alam. Oh gitu ya. Nggak mungkin apa namanya tawas ya. Nggak mungkin tawas bisa menyatu dengan, nggak mungkin minyak bisa menyatu dengan air. Itu sudah hukum alam. Saya diundang ke istana, dibayar pun nggak mungkin datang kan, ibaratnya gitu kan, udah nggak nyatu mau diapain. Udah hukum senyawa kimiawinya begitu, nggak bisa gitu. Dan saya kemana-mana biaya sendiri tiket, membiayai sendiri saya. Siapa yang memanfaatkan? Nggak ada. Habib Rizik enggak, saya nggak dimanfaatkan FPI, HTI nggak ada. Wahabi apalagi. Ya. Jadi mungkin sekaligus ini klarifikasi Gus. Artinya klarifikasi maksudnya begini. Jadi ternyata Gus Nur ya seperti inilah gitu loh. Jadi natural menurut saya. Jadi cuman seakan-akan kenapa sih kok ormas satu ini aja yang diserang, yang lain kok tidak diserang gitu loh. Gus Nur. Kebetulan mungkin secara syariat ormas yang ini terlalu jauh bergandengan dengan kekuasaan gitu kan ya. Yang salah apa Gus? Jauh bergandengan dengan kekuasaan, salahnya di mana? Kan semua banyak begitu. Ya ini kalau dibahas nanti terlalu dalam, tapi intinya kan ADART-nya itu sendiri kan dari sono-sononya itu ormas itu diciptakan untuk tidak terlalu terlibat dengan kekuasaan. Ya. Kan? Jadi demikian sahabat ABM Insight, semoga apa yang kami bicarakan, kami bahas dengan Gus Nur bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Gus Nur ada 1 kata 2 kata kepada pemirsa. Ya, saya closing sekalian menjawab tadi ada pertanyaan satu yang belum saya jawab. Oh ya, yang kaitannya partainya. Kan sekarang memang banyak partai-partai baru yang bermunculan. Jadi kalau menurut saya Pak, bikin partai baru itu hanya mengulang kesalahan yang sama, ya mubazir. Jadi Indonesia ini udah nggak bisa selesai.
penyakit itu udah nggak bisa sembuh lah ibaratnya gitu ya. Ada ibarat Ibu Pertiwi itu sudah kena kanker otak stadium 4 gitu kan, sudah kanker payudara, kanker rahim, kanker serviks gitu kan, udah nggak ada obatnya gitu kan. Nah jadi bikin partai itu udah kayaknya bukan solusi ya. Kalau memang ada partai yang ada ini aja lah, misalkan PKS, saya bukan orang PKS kan, saya hanya ngamati aja. Di mata saya yang relatif istiqomah kan PKS misalkan. Ya udah menyatu aja ke sana, ngapain bikin partai baru gitu. Walaupun itu juga bukan solusi gitu kan. Nggak bisa saudaraku, nggak bisa. Indonesia ini angel, tuturannya wis angel gitu. Jadi nggak ada. Karena sistemnya masih sama. Ganti sistem baru selesai gitu kan. Kalau masih mau bikin partai 10, mau bikin partai amanah umat, mau bikin partai umat, mau bikin partai kesejahteraan rakyat, bohong semua. Bullshit, udah sistemnya yang diganti insya Allah. Berubah Indonesia. Nah, tapi itu tidak mungkin kabar buruknya. Tak mungkin. Butuh waktu lama itu. Butuh waktu lama. Nanti kalau kita ngomong ganti khilafah, wah nanti dituduh HTI saya. Dituduh radikal, dituduh teroris gitu kan. Padahal khilafah itu hukum Allah, hukum Islam. Nah, sederhananya kan begitu, bukan. Lah sekarang gimana coba? Apa? Sekarang kalau kita mau objektif, Pak Harto dilengsarkan isunya yang waktu itu apalah KKN lah mungkin ya. Isunya lah apa KKN itu kolusi nepotis. Ya. Itu isu yang membuat Pak Harto dilengsarkan dan hanya mengundurkan diri. Jawab dengan hatimu yang paling dalam. Sekarang ini ada nggak KKN-nya? Lebih parah dari zaman Pak Harto kan gitu kan. Lebih parah berlipat-lipat. Nah, yang kedua, apa sih penyakit bangsa ini? Saya biar nggak dituduh saya ini apalah ya, penebar hoax ya. Coba ekonomi, budaya, politik kan carut marut semua gitu kan. Ormas sama ormas berantem, ulama sama ulama berantem, diadu domba bukan berantem. Ya pecah di mana-mana, ekonomi aduh subhanallah. Apa penyebabnya? Khilafah. Berani nggak jawab penyebabnya khilafah gitu? Coba jawab. Nggak mungkin berani. Kenapa? Khilafahnya nggak ada. Oh nggak ada khilafah kok. Kan itu hanya dagangan kaum sekuler liberal aja khilafah. Padahal khilafahnya nggak ada. Yang gondol uang Jiwasraya, yang kemarin badok dana bansos itu apa khilafah? Apa istrinya bercadar? Apa celana cingkrang? Enggak. Ayo, objektif lah. Berapa uang negara yang digarong triliun-triliun sama, ada nggak yang cadaran istrinya, yang celananya cingkrang? Ada nggak? Nggak ada. Itu kan dagangan mereka aja. Coba ganti khilafah. Nah, tapi kan nggak mungkin. Ya nggak apa-apa, cuma sekedar pendapat. Nggak masalah. Tapi khilafah kan juga masih angan-angan. Nah, lah terus gimana? Kita apa masih percaya dengan ini apa ini? Sama nyebut ini sistem apa ini? Apa rezim apa ini? Ayo, monggo kalau oke nggak usah sebut khilafah, apalah demokrasi, apalagi apa NKRI, ya oke lah terserah. Tapi mana buktinya? Mau rakyat jerit, rakyat bunuh diri macam-macam kelaparan gitu. Isinya hanya penuh kebohongan dan kemunafikan gitu. Ya. Kan gitu. Gus Nur ini selalu terlalu apatis itu memang karena faktor kenyataan memang seperti ini, karena ada banyak yang bilang begini, mana kita baik-baik saja gitu. Itu gimana? Gus Nur nanggapi seperti itu gimana, Gus? Ya coba ya kalau sampean ngomong gini tuh ada orangnya enak. Siapa yang ngomong baik-baik saja tuh coba di kontennya Gus Nur banyak itu di komentar-komentar ya, misalnya kan bisa buzzer, bisa cebong, bisa kodok kan, bisa orang yang dibayar atau bisa orang yang makan aja susah hanya sekedar komen gitu. Orang nganggur ngerokok aja ngutang kan, kita kan nggak tahu siapa dia gitu kan. Siapa yang ngomong baik-baik saja? Coba ngomong di depan saya. Gus, Indonesia baik-baik saja. Kita datangi coba. Jangan-jangan kontrak rumahnya. Jangan-jangan BPJS nggak bayar. Jangan-jangan nggak bayar pajak dia. Ya kan? Dan banyak seperti itu kita temui. Gitu. Orang yang masih pakai kacamata kuda itu banyak. Gitu. Jadi Gus Nur melihatnya secara umum bahwa ya Indonesia masih banyak perlu pembenahan, kira-kira begitu ya Gus ya.
Ya, kalau nggak mau khilafah, nggak mau hukum Islam, terserah mau pakai hukum apa saja, nggak penting buat saya. Yang penting rakyat sejahtera, rakyat makmur, gitu kan. Ya. Yang penting, ayolah, terserah mau pakai hukum apa saja. Kan gitu. Oke. Ya, ya Pak. Ya nanti biar terserah lah nanti pemirsa yang memberikan tanggapan dan nanti seperti apa. Yang jelas ya Gus Nur tetap Gus Nur lah. Ya, artinya meskipun seperti apa ya Gus Nur ya kayak begini kayak ternyata seperti itu. Indonesia dalam genggaman asing-asing, ternyata sekarang nyebur. Bikin buku Indonesia Paradok, kudu miso ya aku. Nggak ada, saudaraku. Saya mati hidup bersama rakyat. Mana? Rakyat matamu, rakyat. Nggak ada rakyat. Rakyat mati sendirian, keleleran. Kami yang makin tambun perutmu, buncit perutmu kan gitu. Rakyat kempes, kekurangan darah. Ya, Gitu, mungkin kalau Gus Nur sendiri dari mana sih sebenarnya harus dibenahi pelan-pelan itu dari mana menurut Anda? Apakah sistemnya tadi atau apa Gus Nur kalau Gus Nur? Maaf loh ya, saya bukan mungkin dibilang putus asa, mungkin putus asa Pak. Saya berpikir mungkin ini bisa selesai kalau banjir bandang Nabi Nuh itu terulang Pak. Terus tiba-tiba istana itu tanahnya mau ditelan baru selesai Pak. Mungkin ya mati kabeh sak sistem-sistem sak orang-orangnya. Terus Allah ganti hibrida baru gitu ya, makhluk baru kan. Peradaban baru itu baru. Nah ini coba rek. Coba ibarat saya punya gambaran gini loh. Saya ini punya istri ya. Ya tadi itu udah kanker rahim, kanker payudara, kanker serviks, tumor otak, sudah akut, sudah banyak ulatnya, sudah banyak belatungnya, udah gitu saya kejebak riba, udah banyak utangnya. Terus aku bikin wasiat, kalau aku meninggal tolong nikahi istriku. Sopo sing gelem, Pak? Sopo sing kuat? Gitu kan. Bukannya istri yang sudah mau mati, utangku juga banyak, riba. Siapa sekarang? Pak Anies Baswedan. Sebaik apapun Pak Anies Baswedan, nggak mungkin bisa juga walaupun jadi presiden. Terus terlalu sama punya bahasa yang pas kira terlalu akut lah. Gak iso. Laku boleh berharap iku ya mau lho, moro-moro likuifaksi di Palu dulu. Satu kampung hilang semua ditelan bumi. Lah karepku ngono lho, ana istana dudu di Jakarta, mesti di Antabrata kono. Moro-moro tanah buka urut ditelan bet entek. Alhamdulillah entek wis baru. Ya. Tapi ya jangan se-ekstrim gitulah Gus. Kan masih ada banyak ulama yang bisa berdoa Gus. Insyaallah. Ya. Baik, saya kira ini diskusi saya dengan Gus Nur semoga manfaat lah. Apapun kita harus tanggapi secara positif apa yang telah disampaikan oleh Gus Nur, dan inilah memang Gus Nur akan tetap terus akan menyampaikan apa yang ada dalam undang-undang kira-kira Gus Nur. Tapi saya menangkap sih Gus Nur ya niatnya bagus lah sebenarnya untuk Indonesia ini agar menjadi lebih baik, kira-kira begitu, mungkin dengan ala Gus Nur tentunya. Baik sahabat APM Insight, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.